Kota Surakarta sering disebut sebagai kota dua istana. Keraton Solo dan Pura Mangkunegaran berdiri berdampingan, sama-sama megah, sama-sama lahir dari akar sejarah Kerajaan Mataram Islam. Namun, di balik kemiripan itu, tersimpan perbedaan mendasar yang hingga hari ini masih kerap disalahpahami. Tak sedikit orang yang mengira penguasa Mangkunegaran adalah seorang raja. Tak jarang pula gelar adipati disamakan dengan sunan atau sultan. Padahal, dalam sejarah Jawa, gelar bukan sekadar nama. Ia adalah penanda perjalanan sejarah, hasil dari konflik, perjanjian, dan kebijaksanaan politik para leluhur. Pura Mangkunegaran bukanlah kerajaan. Ia adalah kadipaten, wilayah otonom yang lahir dari perjuangan Raden Mas Said, Pangeran Sambernyawa, yang memilih jalan sejarahnya sendiri. Melalui video ini, kita akan menelusuri perbedaan mendasar antara Keraton Solo dan Pura Mangkunegaran, dari asal-usulnya, status pemerintahannya, hingga makna gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara. Pada tahun 1743, Keraton Kertasura yang merupakan ibu kota Kesultanan Mataram hancur akibat peristiwa geger pecinan. 2 tahun kemudian, pada 1745, Sunan Pakubuwono III memindahkan pusat pemerintahan ke Desa Sala dan mendirikan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yang kini dikenal sebagai Keraton Solo. Tak lama berselang, konflik internal Mataram Islam mencapai puncaknya. Melalui perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755, Kerajaan Mataram Islam dibagi menjadi 2 kekuasaan besar, Kasunanan Surakarta yang dipimpin Sunan Pakubuwono III dan Kasultanan Yogyakarta yang dipimpin Pangeran Mangkubumi dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I. Keduanya adalah kakak beradik, putra dari Sunan Amangkurat IV. Namun, perjanjian Giyanti tidak menyelesaikan semua persoalan. Ada satu tokoh penting yang tidak dilibatkan dalam perjanjian tersebut, yakni Raden Mas Said, yang kelak dikenal sebagai Pangeran Sambernyawa. Ia adalah putra dari Pangeran Arya Mangkunegara, anak tertua Sunan Amangkurat IV, yang diasingkan VOC ke Sri Lanka hingga wafat di sana karena melawan Belanda. Merasa disingkirkan dari hak sejarahnya, Raden Mas Said melakukan perlawanan panjang, bukan hanya terhadap VOC, tetapi juga terhadap Sunan Pakubuwono III dan Sultan Hamengkubuwono I. Perlawanan ini berlangsung bertahun-tahun, hingga akhirnya ditempuh jalan damai melalui Perjanjian Salatiga pada 17 Maret 1757. Melalui perjanjian inilah, Raden Mas Said diakui sebagai pangeran dengan gelar adipati, serta diberikan wilayah otonom. Wilayah inilah yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Pura Mangkunegaran. Dari sinilah perbedaan mendasar itu bermula. Keraton Solo adalah sebuah kasunanan, sebuah kerajaan yang dipimpin langsung oleh raja bergelar Sunan. Sementara itu, Pura Mangkunegaran bukan kerajaan, melainkan kadipaten, wilayah otonom yang berada dalam struktur Kasunanan Surakarta. Pada masa lalu, setiap pengangkatan penguasa Mangkunegaran harus mendapat persetujuan Sunan Surakarta dan pemerintah kolonial Belanda. Ini menegaskan bahwa kedudukan Mangkunegaran berbeda secara struktural dengan Keraton Solo maupun Keraton Yogyakarta. Perbedaan status ini juga tercermin jelas dalam gelar penguasa. Penguasa Keraton Solo berhak menyandang gelar Sunan atau Sultan, sementara penguasa Pura Mangkunegaran menyandang gelar Pangeran Adipati Arya Mangkunegara, bukan Sunan dan bukan pula Sultan. Gelar adipati bukanlah gelar raja. Ia adalah gelar pemimpin kadipaten, yang mengemban amanah pemerintahan dalam batas-batas sejarah yang telah ditetapkan melalui perjanjian. Saat ini, Pura Mangkunegaran dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara ke-10, penerus garis kepemimpinan yang lahir dari perjuangan, perlawanan, dan jalan damai. Memahami perbedaan ini bukan untuk membandingkan siapa yang lebih tinggi atau lebih besar, melainkan untuk menghormati perjalanan sejarah yang berbeda. Keraton Solo dan Pura Mangkunegaran adalah 2 warisan besar Surakarta. Keduanya lahir dari luka sejarah, konflik kekuasaan, dan kebijaksanaan politik leluhur Jawa.
gelar Pangeran Adipati Arya Mangkunegara, bukan simbol takhta kerajaan, melainkan simbol tanggung jawab, keseimbangan, dan pengabdian dalam koridor sejarah. Karena sejarah bukan sekadar untuk dihafal, tetapi untuk dipahami. Dan dengan memahami perbedaannya, kita belajar menghargai warisan leluhur dengan lebih jernih dan bijaksana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Sampeyan dalem ingkang jumeneng Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara ke-10 didampingi ampilan dalem menuju paringgitan. Kinurmatan ungling ketawang puspa warna slendro manyur.